Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Laras Elektronik. Semoga kabarnya sehat walafiat dan usahanya makin lancar dan barokah ya bro ya. Pada kesempatan kali ini, Laras Elektronik akan sharing memperbaiki backlight speedometer CBRK45 ya, build up yang kerusakannya adalah ini backlightnya mati. Backlightnya mati total ini. Kemudian jika dimatikan, maksudnya ini lampu kameranya saya matikan, ini jadi total mati ya backlightnya, kecuali hanya nyala pada lampu jarum ini saja. Jadi lampu pada papan RPM ini juga mati, jadi lampunya ini menggunakan LED ya, jadi lampu LED-nya mati. Oke, selanjutnya kita bongkar dulu untuk kita periksa. Jadi setelah casing luarnya terbuka, dalamnya seperti ini ya speedonya bro. Ini coba dinyalakan. Ini menyalakannya pakai adaptor ya. Jadi adaptor 12 volt itu dicolokkan ke listrik, kemudian mengeluarkan tegangan 12 volt untuk menyalakan speedo ini. Kita nyalakan powernya. Ini sudah bergerak jarumnya. Jadi kondisinya seperti ini ya. Backlightnya mati. Langkah selanjutnya ini harus membongkar LCD-nya untuk melihat yang ada di bawah LCD. Jadi untuk membongkar LCD atau memisahkan PCB ini membuka 4 skrup yang ada di PCB. Kemudian untuk melepas jarum menggunakan ini pakai sendok itu. Ini yang paling aman menurut saya. Jadi diungkit pakai 2 buah sendok. Kemudian melepaskan plat pengait yang ada di sekitar LCD ya. Jadi seperti ini. Ini sudah terlepas bro LCD-nya. Jadi di bawah LCD ini ada 4 ya, ada 4 buah LED. Kemudian di bawah papan ada juga. Tapi yang untuk penerangan papan RPM hanya 2 LED saja, yang 2 untuk jarumnya ya. Oke, kita coba nyalakan kembali. Jadi untuk wiringnya ada di soket speedo ini. Jadi posisi tegangannya ya, posisi tegangannya ataupun fungsi lain seperti di ini ya, seperti di layar ini ya. Coba kita nyalakan lagi, kasih tegangan 12 volt. Jadi yang nyala hanya jarum merah yang ada di tengah ya. Ada 6 buah LED yang mati. Jadi LED mati ini boleh jadi memang karena umurnya ya. Jadi ini harus diganti LED-nya. Untuk mengganti LED ini ataupun melepaskannya ini memakai solder ya. Soldernya harus benar-benar lancip. Jadi LED yang dipakai ini adalah tipe LED-nya adalah SMD ya.
3528, jadi namanya seperti itu, LED-nya 3528. LED-nya tipenya SMD, jadi langsung disolder menempel pada PCB-nya ya. Ini di atas LED-nya ada logo ya, ada simbol ataupun logo dari LED itu adalah tanda panah. Jadi tanda panah ini kalau diperhatikan lebih dekat lagi, ini ada simbol panah ya. Jadi LED SMD 3528 ada simbol panah, arahnya seperti ini, seperti saya gambarkan. Kemudian di pojok LED itu ada apa ya, coakan, ada siku kecil gitu ya, itu penanda kaki anoda, kaki katoda ya, ataupun kaki negatif. Jadi seperti di gambar ini saya menjelaskannya. Jadi dalam mengganti nanti jangan sampai kebalik ya tanda-tandanya tadi yang ada di LED-nya. Oke, langkah selanjutnya ini LED-nya dilepaskan semua menggunakan solder yang lancip. Oke, disiapkan. Selanjutnya LED penggantinya ya. LED penggantinya, LED-nya berwarna putih juga. Tipenya sama ya, 3528. Kemudian perhatikan juga tandanya. Jadi ada tanda di pojoknya itu merupakan kaki K ataupun kaki negatifnya ya. Jadi dalam pemasangan di PCB ini jangan sampai terbalik kaki LED-nya. Kalau nanti misalnya terbalik, nanti akan tidak nyala ya LED-nya. Kemudian dalam penyolderan juga jangan terlalu lama. Jadi pastikan cukup hanya sekitar 3 detik aja ya mata LED-nya menempel. Kalau kelamaan nanti LED-nya biasanya akan rusak ataupun mati. Oke, setelah selesai kita coba lagi apakah pemasangannya sudah sudah berhasil atau belum ya. Tapi ini sekalian yang atas diganti aja, yang atas ini juga mati. Untuk melapaskan LED ini perlu ditambah timah juga di kedua sisi agar timah yang aslinya mudah mencair ya. Ini sudah selesai bro, ini coba dinyalakan. Ini dan LED-nya sudah menyala ya. Jadi ke-6 LED yang baru dipasang tadi sudah menyala. Ini telah hasilnya ya, pasang kembali PCB dan LCD-nya. Oke, kita coba nyalakan. Dan ini hasilnya bro. Jadi bagian LCD-nya sudah menyala ya. Ini hasil warnanya biru.
karena di atas LED-nya, jadi di bawah LCD itu ada plastik ataupun mica ya, mica filter biru yang memfilter di bawah LCD sehingga warna yang dihasilkan menjadi biru muda seperti ini. Di video selanjutnya nanti akan kita modif ya bro ya, sepertinya akan menjadi LCD-nya menjadi warna-warni ya. Biasanya itu ya, semakin bagus ya. Terima kasih sudah menyimak bro. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.